Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi pada perkuliahan optimasi website dan media sosial. Pada pertemuan ke-13 kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat konten media sosial yang efektif untuk optimasi media sosial. Baik, yang pertama kita sudah tahu kunjungan pengguna di media sosial itu didorong oleh daya tarik kontennya. Nah, ini makanya dalam digital marketing, penggunaan media sosial ini termasuk bentuk konten marketing. Nah, saat ini konten marketing banyak digunakan dengan memanfaatkan metode inbound-nya, yaitu tahapan membuat konten ini adalah upaya untuk menarik calon konsumen yang potensial. Nah, ini atau dalam bahasanya untuk attract, untuk menarik. Nah, menarik di sini bukan berarti hanya menampilkan entitas bisnis kita beserta dengan produknya begitu saja. Tapi harus ada nilai tambah yang mesti kita tawarkan agar calon konsumen ini tertarik. Nah, contohnya sebuah bisnis travel agent membuat konten yang berisi tips-tips traveling atau rekomendasi tempat wisata. Nah, orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan traveling dapat menemukan bisnis tersebut melalui konten-konten yang dibuat di media sosial. Nah, kalau misalnya pengguna yang melihat konten kita itu suka dengan kontennya, kemudian mengetahui bisnis kita, mereka mencari tahu lebih jauh, lalu bisa jadi pengguna akan menggunakan jasa layanan kita. Nah, banyak jenis konten yang dapat dibuat untuk menarik perhatian pengguna. Nah, ini bisa jadi konten yang sifatnya menghibur, ya, entertainment atau fun-fun konten, atau konten yang berisi informasi, atau misalnya education, ya, mendidik, mengajari sesuatu. Nah, atau jenis konten lain juga dapat dibuat, misalnya komunitas tertentu yang memiliki ketertarikan yang sama pada bidang yang sama, misalnya pecinta lingkungan, atau misalnya penggemar hewan peliharaan kucing, atau bisa jadi dibuat sekedar untuk publisitas organisasi saja. Nah, misalnya profil perusahaan, untuk mengenalkan profil perusahaan. Intinya, fokus pada konten yang memberi nilai tambah bagi pengguna. Ya, jadi bisa jadi menghibur atau bisa jadi informatif. Nah, inilah konten-konten yang akan mendorong interaksi dengan pengguna. Nah, pada gambar itu bisa dilihat ada variannya, ada 10 tipe konten visual yang bisa diterbitkan pada jejaring sosial atau media sosial. Bisa jadi itu gambar, kemudian video, grafik-grafik, misalnya data, informasi, kemudian GIF, misalnya meme yang lucu-lucu kan sering dibuat dengan GIF, ya. Memes itu yang humor-humor, itu yang lucu-lucu. Kadang ada yang bikin komik juga di media sosial. Lalu bisa jadi webinar, bisa jadi screenshot, infografik, hasil karya, menggambar misalnya, atau e-book. Nah, jadi ini macam-macam varian konten yang bisa dibuat. Lalu selanjutnya menentukan niche yang tepat. Nah, jadi tidak semua audiens ada di Instagram, ya. Karena itu perhatikan baik-baik siapa target audiens kita. Misalnya dari aspek demografis. Nah, pengguna Instagram ini kita tahu didominasi remaja, ya, dan menurut data itu didominasi oleh orang-orang, anak-anak berusia 18 hingga 24 tahun yang jumlahnya mencapai 36%. Nah, sementara pengguna yang usianya di atas 55 tahun itu hanya sekitar 1% saja. Nah, ini data dari Statista. Nah, dengan mengetahui mengenai target market itu akan membantu kita mempersonalisasi konten yang sesuai dengan audiens kita.
Nah, selain faktor demografis, tentu ada beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan, seperti misalnya model bisnis kita, jenis produk yang kita miliki, dan ketertarikan audiens. Ya. Nah, ada baiknya memulai konten ini dengan target market yang sempit terlebih dahulu. Nah, ini akan mempermudah kita dalam mengidentifikasi topik-topik yang menarik dan dekat dengan pengguna. Nah, karena itu disarankan untuk berfokus pada niche yang kecil. Niche itu ceruk pasar yang kecil tapi tepat sasaran. Nah, dengan berfokus pada niche ini, kita akan dapat memberi nilai tambah karena konten-konten kita bisa dibuat dengan pembahasan yang mendalam. Nah, ini dapat menjadi salah satu keunggulan bersaing dengan konten-konten yang lain. Nah, karena ini sifatnya ceruk pasar yang kecil, itu mungkin kita ada kekhawatiran viewernya sedikit. Ya, mungkin secara dibandingkan dengan konten yang umum, yang konten-konten populer, mungkin lebih sedikit, tapi tidak perlu khawatir mengenai jumlah awal audiens. Jadi, meskipun kuantitas atau jumlah niche market tidak sebesar market yang umum, tapi kita tahu komunitas media sosial ini kan luas dan terus membesar. Jumlah penggunanya semakin banyak. Nah, ini yang akan membuat akun kita bisa bertumbuh. Dan keuntungannya ceruk pasar yang spesifik ini memungkinkan kita mendapatkan loyalitas dari pengguna. Jadi misalnya orang yang suka topik tertentu, yang suka banget itu biasanya dia nguliknya lebih dalam dan kemungkinan dia kalau menemukan topik yang sesuai itu bisa lebih loyal, lebih dekat dengan kita. Nah, untuk menemukan niche yang tepat ini, kita dapat menggunakan satu kerangka kerja ini dari seorang freelancer sekaligus juga digital marketer, juga karena dia memasarkan karya-karyanya dengan Instagram, ini bernama Michael Janda. Nah, menurut pendapatnya, kita dapat membuat yang namanya kerangka kerja niche funnel. Nah, niche funnel ini adalah cara mempersempit audiens atau target market kita, di mana itu akan mempermudah aktivitas pemasaran. Nah, dalam gambar itu bisnisnya dia. Jadi dia bisnisnya membuat desain grafis dan web. Jadi mulai dari atas itu lebih umum, kemudian ke bawah itu semakin sempit. Di atas itu layanannya apa? Oh, layanannya web design. Lalu budgetnya berapa? Oh, 20-30 ribu dolar. Lalu berapa ukurannya? Oh, menengah. Kemudian industrinya apa? Teknologi. Lokasi di mana? US. Nah, ini akan membuat kita mudah untuk konten apa yang menarik bagi profil niche tersebut gitu. Jadi dengan begitu kita bisa lebih mudah mengidentifikasi. Ada contoh lagi, kebetulan teman saya juga memiliki Instagram dengan konten yang sangat niche. Ini saya bahas sedikit. Jadi awalnya konten Instagram teman saya ini sangat niche. Mungkin kita nggak pernah kebayang ada kelompok supporter bola gitu. Nah, dia penggemar sepak bola dan salah seorang pendukung klub. Lalu dia sering memposting gambar-gambar yang berhubungan dengan itu. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata persona pengguna yang sejenis dengan supporter sepak bola ini dekat dengan kultur fashion. Jadi ketika nonton bola itu ternyata mereka punya fashion tertentu. Nah, apa istilahnya disebut kasual atau apa begitu. Nah, ternyata konten-kontennya ini banyak disukai target market tersebut. Jadi anak-anak muda yang menggunakan atau yang berada dalam kultur fashion itu banyak memfollow Instagramnya. Nah, sehingga Instagramnya ini tumbuh hingga followernya sampai ratusan ribu. Nah, dia pernah juga beberapa kali ditawari endorse
dari brand-brand yang ya kita pasti sering mendengar namanya, brand itu cukup besar. Nah, mengapa brand besar saat ini menaruh perhatian pada influencer di media sosial atau sering disebut selebgram? Nah, salah satu di antaranya karena kedekatan kepada followersnya. Nah, ini yang menimbulkan kepercayaan dari pengguna, kemudian sudah terjalin juga interaksi yang erat. Jadi tidak masalah memulai dari ceruk pasar yang kecil, misalnya penggemar makanan misalnya, mie ayam atau apa, itu bisa juga dieksplorasi. Kalau memulai dari yang terlalu umum justru akan kesulitan, terlalu luas. Lalu selanjutnya ini mengenai konten yang aktif. Nah, tidak semua hal mungkin cocok dikomunikasikan di media sosial. Nah, karena media sosial ini berfokus pada konten berupa teks, foto, atau video. Ini maka ada beberapa bidang yang sangat cocok dengan media sosial. Nah, misalnya produk kuliner. Produk kuliner ini salah satu pemicu keinginan kita untuk makan kan visual ya, gambar makanan itu yang enak, yang sepertinya lezat. Nah, itu kenapa kita bisa ngiler ketika melihat gambar makanan yang menggugah selera. Lalu ada juga industri fashion. Ya, ini juga sangat cocok ditampilkan di media sosial karena itu berhubungan dengan visual. Ya, intinya selain itu semua barang dan jasa yang mampu menampilkan foto yang menarik akan sangat terbantu dengan adanya media sosial. Bisa jadi bisnis fotografi, nah itu media sosial bisa digunakan untuk menampilkan portofolio, hasil-hasil jepretan fotonya misalnya. Kemudian kafe mungkin menampilkan lokasi kafe, menampilkan kenyamanan kafenya, pelayanan kafenya, atau misalnya tempat gym, ya. Nah, ini dengan memajang itu seperti Instagram ini digunakan sebagai tempat window shopping gitu. Jadi pembeli atau pengguna produk kita sebelum memutuskan untuk membeli itu bisa melihat-lihat dulu di Instagram. Nah, jadikan Instagram atau media sosial lain sebagai tempat display-nya. Ini bisa dilihat juga di layar. Ada penggunaan Instagram untuk menampilkan tools. Ini bisa untuk mendemokan penggunaan peralatan. Nah, ini juga salah satu manfaat media sosial yang bisa digunakan sebagai demo gitu. Nah, tapi hal tersebut tidak menjadi batasan ya. Dengan kreativitas konten kreator itu, konten dapat dibuat sedemikian rupa. Misalnya ada contoh produk layanan jasa keuangan. Nah, padahal jasa layanan keuangan ini kan produk yang abstrak gitu. Jadi apa yang ditampilkan di media sosial? Nah, ternyata ada juga yang memanfaatkan konten foto dan video di media sosial itu untuk membuat ilustrasi dan semacam edukasi produk. Nah, ini jadi media sosial itu memudahkan dalam melakukan edukasi pengguna. Jadi setelah kalau kita menunjukkan edukasi itu, menampilkan keahlian, nah ini kan kita mendapatkan kepercayaan pengguna bahwa kita adalah expert. Nah, kita memiliki keahlian di bidang misalnya perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan. Nah, dengan begitu kita jadi memiliki authority atau otoritas. Nah, ini membuat pengguna itu percaya pada kita. Pengguna dapat menggunakan saran-saran kita untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, inilah yang menimbulkan kepercayaan dan engagement. Nah, selain itu, selain isi kontennya, nah secara teknis, ada beberapa hal yang menentukan konten efektif untuk menarik pengguna. Misalnya, mungkin
ini beberapa orang ada yang khawatir tidak bisa membuat konten yang baik karena merasa tidak cukup memiliki kreativitas, tidak bisa desain grafis, atau tidak memiliki jiwa seni. Nah, saat ini dengan adanya teknologi, ilmu desain itu ada sainsnya, jadi menjadi sebuah ilmu yang bisa dibilang mendekati ilmu pasti. Nah, karena desain dalam digital marketing itu adalah seni, tapi seni yang memecahkan masalah. Nah, sehingga saat ini banyak ditemukan rumus atau teori untuk membuat desain yang baik. Bahkan sekarang sudah banyak juga template-templatenya. Nah, salah satu contoh untuk membuat konten yang bagus secara visual, nah kita bisa mempelajari dasar-dasar desain. Sedikit saja, tidak usah dalam-dalam, tapi ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Nah, misalnya komposisi, bentuk, pola, dan warna. Nah, ini ada beberapa topik yang disarankan untuk coba dilihat-lihat mengenai bentuk, komposisi, dan pola. Itu bisa membaca mengenai visual hierarki. Ada juga prinsip Gestalt, itu sangat mudah dipahami, banyak ilustrasinya. Lalu ada tentang warna, itu bisa membaca tentang psikologi warna, atau tentang roda warna, atau tentang palet warna. Kadang kan bingung menentukan, wah warnanya apa ya kombinasinya yang bagus. Sekarang sudah banyak sekali resource-nya. Kemudian soal tipografi, tentang memilih font misalnya, menyusun tipografi yang tepat. Nah, selain aspek visual, ada aspek teks. Misalnya, di setiap konten ada teksnya. Ada di Instagram ada captionnya, di YouTube ada deskripsinya, di Twitter jelas ya, ada tweetnya. Nah, menulis caption yang menarik atau deskripsi yang menarik itu juga dapat meningkatkan interaksi. Bisa membuat orang menge-like atau mengomen, men-share, ya, men-save gitu. Nah, kalau untuk konten yang teks ini, topik yang dieksplorasi adalah copywriting. Nah, coba nanti dibaca tentang copywriting. Nah, nanti pada topik copywriting ini, seni menulis untuk mempersuasi atau mengajak orang untuk membeli misalnya, atau untuk mengikuti kita. Jadi banyak sekali prinsip-prinsip psikologi yang digunakan pada bidang marketing atau sales ya, atau penjualan. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat misalnya caption atau deskripsi atau di kata-kata yang dituliskan dalam konten. Baik, mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.